Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya teringat dengan khotbah yang mulia Tuhan kita, Yesus Kristus, yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 19-20, khotbah di bukit. Di situ Tuhan Yesus mengarahkan supaya setiap yang mendengarkan untuk mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Itu jelas sekali. Tuhan Yesus mengarahkan untuk kita mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Kemudian di Matius 6 ayat 24 dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau kamu mengumpulkan harta di surga saja, baru tuanmu itu Tuhan. Kan begitu kan saudaraku? Ceritanya kan begitu dari dua ayat ini. Kalau kumpulkan hartamu di surga, dan kemudian Matius 6 ayat 24 dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya, kamu mengumpulkan harta di surga saja, baru tuanmu itu benar hanya satu, Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kamu tidak sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan, kamu belum sungguh-sungguh 100% buat Tuhan, ukuran parameter kuotamu belum 100% untuk Tuhan, maka kamu belum bisa dijadikan sebagai anak Allah. Karena untuk memiliki status anak Allah harus ada kuota atau parameter yang harus dipenuhi sebagai seorang orang percaya untuk menyandang status anak Allah. Maka kalau kita di dalam keadaan pasif, kita tidak mau berjuang, kita tumpul, tidak tajam, maka akhirnya kita tidak bisa menembus hadirat Tuhan. Maka susah untuk kalimat kumpulkan harta di surga, gak bisa karena meleset terus hidupnya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, gak bisa karena tidak bisa menembus hadirat Tuhan. Tidak ada daya juangnya, tumpul imannya, tumpul kecerdasan rohnya, tumpul kecerdasan batinnya, tumpul kecerdasan jiwanya, tidak tajam, maka orang itu tetap mengabdi kepada dua tuan. Itu pasti saudaraku. Seumpama burung, kita tidak bisa terbang tinggi karena tidak melatih sayap kita untuk menghampiri hadirat Allah. Tidak mungkin kalau untuk menjadi seekor Raja Wali, saya kira terlalu bermimpi kalau seseorang yang tidak pernah aktif menggarap jiwa, batin, dan rohnya, menggarap spiritualitasnya, pengenalannya akan Allah lebih. Dia akan terus jadi anak ayam, atau mungkin jadi ayam besar aja, ayam tua, yang hanya bisa makan cacing, tapi bukan seekor Raja Wali yang bisa menembus batas badai hidup. Itu beda. Jangankan badai hidup, menembus hadirat Allah pun sanggup, karena mereka berlatih. Itu yang mau saya sampaikan pagi hari ini, saudaraku. Komponen pikiranmu, komponen perasaanmu, itu harus benar-benar dikurung di dalam kerinduan untuk mengenal Dia tanpa batas. Dan itu jangan dilepaskan. Kalau kamu lepaskan sesaat aja, rontok semua yang sudah kita bangun. Karena suatu hari kita akan menyesal kalau kita berhadapan dengan Tuhan dan kita pasif selama hidup di bumi ini, tidak berjuang untuk menembus hadirat Allah, dan akhirnya kita tidak layak bagi Tuhan. Maka bertuhan kita itu bukan hanya pada waktu di gereja ketika musik dilantunkan, worship leader, singer baru menyanyikan, terus Anda seakan-akan bertuhan menyembah di situ. Itu sedang nyanyi, saudaraku. Itu sebetulnya sedang di gereja itu Anda menyanyi, mengangkat tangan, menutup mata, meneriakkan sesuatu di dalam mulutmu. Itu sebetulnya Anda sedang berjuang menghampiri Allah, berjuang menembus hadirat Allah, berjuang fokus untuk menemukan Allah di ruang gereja itu.
Itu yang seharusnya Anda perjuangkan, tapi itu belum penyembahan. Penyembahanmu itu adalah ketika hari hidup 24 jam, 7 hari dengan segala kompleksitas hidup, kamu tetap berdiri di rel Tuhan. Kamu tetap menjadi sekutu Allah, itu penyembahan. Amin ya saudaraku ya. Jadi kau melewati hari hidupmu di rumah, di kantor, di pekerjaan, di pergaulan, dari menit ke menit, jam ke jam, detik ke detik, kau berjuang sungguh-sungguh. Itulah penyembahanmu. Disitulah kehidupan kekristenanmu dimainkan, saudaraku. Ini yang mau saya sampaikan supaya Anda mengerti, jangan terkurung di dalam liturgi gereja, tetapi terkurunglah di dalam sekolah kehidupan 24 hours, 7 days, your life. Amin, saudaraku. Penyembahanmu itu ketika di hari hidup. Disitulah praktek bagaimana kau mengumpulkan harta di surga. Disitulah kau praktek bagaimana engkau tidak memiliki dua tuan. Disitulah kau praktek bagaimana engkau memegang kuat erat tangan Tuhan yang sudah ada untukmu dan untukku. Jadi kalau di gereja kita ngomong, Bapak aku rindu, kaulah satu-satunya, kaulah segalanya. Seringkali itu bohong, saudaraku. Seringkali kamu belum punya kerinduan itu. Lagu-lagu gereja kita GSKI itu kan lagu-lagunya sungguh-sungguh melo dengan Tuhan. Ya, kita menyanyikan lagu itu sampai kau satu-satunya, engkaulah segalanya, lebih dari jantungku, lebih dari nafasku, lebih dari darahku. Wah, itu komponen-komponen penting hidup loh. Tapi seringkali itu bohong. Nyanyi aja nyanyi. Lagunya enak, memang lagunya enak, nadanya pas. Tapi tidak timbul dari dalam hati yang memang menyadari Tuhan itu lebih dari semua komponen penting dalam hidupku. Tapi Tuhan masih maklum kok. Makanya ada lagu GSKI yang judulnya Sabarnya Tuhan. Tuhan memaafkan, Tuhan memaklumi. Tapi kalau terus menerus seperti itu, Tuhan muak, saudaraku. Kemudian mungkin kita lanjut berkata, pisahkan diriku dari dunia ini agar aku layak tinggal di hadiratmu. Misalnya ngomong begitu. Di gereja sambil ngomong begitu. Terus kalau enggak lagu yang nyanyinya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kaulah gunung batuku, kesukaanku. Aduh, bohong saudaraku, seringkali bohong. Kenapa saya ngomong begini? Karena Anda di dalam hari-hari hidup di luar gereja, Anda tidak pernah menghabiskan hidupmu untuk Tuhan. Dia itu ban serep, bukan yang utama. Betul apa enggak betul? Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini ngomong, iya betul, Tuhan saya taruh di ban serep. Oh memang. Makanya kalau Anda dengerin renungan-renungan begini tiap pagi di channel YouTube ini, Anda bersyukur Anda saya bawa untuk mengutamakan Tuhan. Apalagi Anda kalau bisa onsite di gereja Rehoboth Semarang. Saya bawa Anda untuk mengenal bagaimana seseorang yang namanya orang percaya, yang mengaku orang Kristen, pengikut Kristus, meletakkan hidupnya dan fokus utama hidupnya itu apa. Karena kalau enggak, saudaraku, orang banyak di gereja itu nyanyi hanya membohongi Tuhan. Jangan membohongi Tuhan, karena kamu masih belum sungguh-sungguh hatimu untuk Dia. Loh, berarti gak usah ke gereja dong. Ya bukan begitu. Maksud saya adalah bagaimana engkau mempersiapkan dirimu. Ibadah bukan hanya ibadah. Ibadahmu tiap hari. Ibadah bersama dengan saudara seimanmu di gereja itu bukan hanya ibadah. Tetapi ajaklah dirimu. Push yourself. Jiwamu, batinmu, hatimu, rohmu. Untuk masuk ke dalam yang namanya, di dalam sebuah frekuensi ilahi yang kau harus temukan dari awal nyanyi, masuk dari
Di awal Anda persiapan pagi bangun tidur, Anda berjalan menuju ke gereja. Anda masuk jalan memasuki lorong gereja, ketemu usher. Anda duduk tenang mempersiapkan diri. Kau rangsang dirimu untuk rohmu membara. Ngerti gak saudaraku? Lagu pertama dinyanyikan, kedua, ketiga, keempat, terus gak usah sibuk, fales lah apa, udah gak usah. Barakan apimu, fokus ke Tuhan, temukan. Nyanyi dari dalam hatimu. Artinya apa? Aku mau menembus batas rohku ini sampai ke frekuensimu Allahku. Jadi ketika kita menyanyikan, melantunkan itu, kita menyadari diriku masih sering bobrok Tuhan. Tapi aku pagi ini aku datang dengan segala hal. Aku berjuang untuk bisa layak di hadapanmu. Aku butuh tuntunanmu, aku butuh sentuhanmu. Aku butuh directionmu, correctionmu. Untuk aku semakin terbang tinggi seperti seekor Raja Wali. Sampai aku bisa dalam hari hidup mengumpulkan harta di surga. Dan meletakkan kau satu-satunya Tuhan atas hidupku. Itu saudaraku. Maka akan dikenal Tuhan orang-orang model begini. Tuhan tahu kamu gak bisa langsung beres dosamu. Semua butuh proses, tahu, Tuhan tahu. Tapi orang yang mau merendahkan diri ini loh. Orang yang mau mengakui bahwa aku bobrok Tuhan. Tapi aku mau belajar, lah itu loh yang dihargai. Sama toh, kita orang tua atau pemimpin juga sama. Kita gak cari anak buah yang spektakuler, sempurna, enggak saudaraku. Tetapi orang yang mau belajar, mengakui kesalahannya, berdiri lagi, kejar kesalahannya, kembali fight untuk lebih baik. Kan begitu. Lah orang-orang model begitu yang dikenal oleh Tuhan. Tapi kalau kekristenanmu tumpul, kekristenanmu hanya di batas beragama dan kau tidak pernah bertemu Tuhan dan tidak pernah terangsang untuk punya ambisi menemukan Dia secara utuh, maka kekristenanmu akan sia-sia. Lebih baik gak usah ke gereja. Lebih baik gak usah berdoa. Sia-sia. Tapi kalau kamu sudah nyemplung mau jadi Kristen, Kristen yang benar, ayo. Karena setiap kita masuk di dalam perlombaan bergengsi di hadapan Tuhan. Dan setiap kita dituntut berprestasi di hadapan Allah. Ngerti gak saudaraku? Itu loh yang jadi berat jadi kekristenan. Tapi tidak banyak orang mau dengerin ini. Apalagi masih muda. Apalagi dengar-dengar nih sekarang banyak influencer mengatakan kalau masih muda gak usah religius, gak usah urusan, gak usah banyak berdoa, buang waktu. Itu tambah wah gak karu-karuan. Sembarangan model begitu itu. Padahal firman Tuhan sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Seharusnya dari muda cari Tuhan. Jangan tua mau mati baru cari Tuhan. Ya kalau kamu sampai tua. Kalau muda dari panggil Tuhan mau apa kamu? Hati-hati loh. Kadang dengar-dengar begitu itu menyesatkan saudaraku. Itu bahaya. Maka pada pagi hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau sampai suatu hari engkau dan saya tidak dikenal Tuhan. Itu mengerikan. Maka milikilah perasaan krisis di hadapan Allah. Keadaanmu bagaimana di hadapan Allah. Sebab banyak krisis lain yang menenggelamkan hidup orang-orang. Termasuk saya dan Anda. Dulu saya begitu. Tapi sekarang saya memahami. Karena saya tahu bahwa krisis yang paling penting adalah ketika aku terpisah dari Allah selama-lamanya. Aku gak layak di hadapan Allah. Saudaraku, dengar, jangan punya krisis yang lain. Firman Tuhan berkata begini, jangan takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh. Akan tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Maka jangan main-main, jangan tidak menghormati Tuhan. Jangan lawan Tuhan. Sejujurnya dari cara hidup kita tiap hari, sebenarnya kita tidak atau kurang menghormati Tuhan. Bahkan masih melawan Tuhan. Maka pagi ini, ayo kita sadari kesalahan-kesalahan hidup kita selama ini.
Ya saudaraku ya, bertobat. Ayo sungguh-sungguh anak-anak muda yang dengar renungan ini. Dengerin. Kamu tidak akan rugi dengerin begini. Hiduplah benar. Dari muda cari Tuhan. Saya kasih tahu, kumpulkan hartamu di surga sejak dari muda. Influencer dunia mungkin berkata gak perlu Tuhan-Tuhanan. Yang penting kamu kaya di dunia ini. Sukses. Buka lapangan kerja. Buka ini, buka itu. Saya mau kasih tahu saudaraku. Kalau kau cari Tuhan, Tuhan akan tuntun directionmu. Bagaimana kau jadi berkat untuk orang lain. Bagaimana kau memberkati keluargamu, hidupmu, orang-orang yang kau kasih, orang-orang yang mungkin ditempatkan Tuhan di sekitarmu. Dia akan tuntun. Dia akan berikan direction dan correction. Amin. Kalau kau ikuti pathway-nya Tuhan, kau lebih cerdas dari orang manapun. Percayalah omongan saya ini. Kalau dari muda kau cari Tuhan, dari muda kau buang waktu, kata orang dunia itu. Ya, kata-kata orang itu katanya kalau cari Tuhan itu buang waktu. Saya mau kasih tahu, ketika kau membuang waktumu untuk Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Suatu hari ketika kau harus kembali, Tuhan mengenalmu dan kau mengenal Dia. Jangan sampai seperti orang yang hilang ketika kau pulang lepas dari ragamu rohmu. Tuhan tidak mengenalmu dan kau tidak dikenal Tuhan. Dan kau tidak mengenal Tuhan. Itu sebuah kebodohan hidup saudaraku. Maka jangan tumpulkan rohmu. Jangan tumpulkan jiwamu. Jangan tumpulkan batinmu. Amin saudaraku. Ingat, kau dan saya tidak boleh terpisah dari Allah. Sejak hidup di bumi ini sampai di kekekalan suatu hari nanti. Selamat pagi saudaraku, semoga renungan ini memberkati kalian. Mengubah caramu bertuhan. Dan mengupgrade caramu beragama. Ya, GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart. For harvesting. God bless you.